rabbil alamin. Baik jamaah sekalian, kita buka Al-Qur'an Suratul Furqan ayat ke 63 karena lanjutan Ibadur Rahman ya. Di mushafnya halaman 366. Baik. Halaman 365 366 ya. 365 366. Nah ini kan dulu kita baca di Sabtu pertama ya. Cuma besok kalau jadi Ustaz saya mau ngisi, jadi nanti lompat lagi, nanti lama lagi. Jadi udah kita baca di hari Kamis ini ya. Baik. Sudah on ya? Belum? Sudah. Baik. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kita baca dari ayat 63. Walaupun sudah kita baca kemarin di ayat 66 64 ya, kita baca 63 hingga 67 dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Sadaqallahul azim. Baik. Jamaah hadirin dan hadirat, jamaah iktikaf Masjid Nurul Yaqin, ikhwan akhwat, musyahidin dan musyahidat yang menyaksikan melalui live streaming Facebook Bubur Subuh, live streaming Facebook Masjid atau DKM Nurul Yaqin, Instagram Nurul Yaqin, di mana saja berada. Mudah-mudahan senantiasa kita dirahmati, diberkahi, diridhoi, diampuni, dijaga, dilindungi, dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ciri ibadur rahman. Karakteristik ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang maha pemurah. Kemarin sudah kita baca yang pertama, alladzina, orang-orang yang yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di atas permukaan bumi dengan santai, santun dan penuh kerendahan hati. Ya, tidak menggambarkan kesombongan dalam berjalan, tidak menggambarkan keangkuhan dalam bersikap, tidak menggambarkan keglamoran dalam berpakaian. Ini ciri ibadur
Rahman. Berikutnya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini sebagian mengatakan ini ciri yang kedua, sebagian mengatakan ini bagian dari ciri yang pertama. Jadi artinya kalau kedua, yang pertama yamshuna al ardi haunan. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, sebagian menghitungnya ini bagian dari ciri yang pertama. Artinya ketika mereka berjalan di atas permukaan bumi tanpa angkuh, tanpa pongah, tanpa congkak, penuh kerendahan hati dalam berucap, bersikap, berjalan, berpakaian, berpenampilan. Nah, ketika ada orang lain yang tidak mengenalnya, orang yang jahil terhadapnya, ya, menyapa mereka, yang terucap dari ucapannya adalah salama, selamat. Atau orang yang gak demen sama dia, mengomentarinya. Ada orang yang gak suka sama dia, yang dengki sama dia, yang benci sama dia, menyikapi dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, dia hanya menjawab dengan salama, selamat. Gak dijawab komentar buruknya dengan hal yang buruk, gak menyikapi omongan orang yang jelek dengan jawaban yang jelek. Cukup dengan ungkapan salama, semoga ente dan anak selamat. Masya Allah. Allah ini mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah bisa belajar bersikap seperti ibadur rahman. Kan suka kita juga dengar nih ya, ada berita sampai ke kita omongan yang gak bagus, ya. Ji, ada denger ente, ada orang ngomong begini-gini Ji. Ya, apa balasannya kalau ibadur rahman? Alaihi salamullah. Alaihi salamullah. Selamat dan mudah-mudahan. Enggak lalu dikomentari, oh yang bener, apa dia kata? Emang kenal gua? Emang gak tahu siapa saya? Paham gak? Itu bukan ciri ibadur rahman. Ciri ibadur rahman, kalau ada dengar berita atau ada orang yang langsung berkomentar tidak baik, tidak pantas, buruk tentang dirinya, yang pertama kali diucapkan salamullah, semoga selamat semua. Allahu Akbar. Ya, berikutnya yang kedua atau yang ketiga terserah, boleh. Ini mau hitung yang ketiga atau yang kedua boleh. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Karakteristik ibadur rahman adalah mereka bermalam-malam untuk Tuhannya dalam keadaan bersujud dan berdiri. Artinya mengisi malam hari dengan apa? Dengan bersujud, ya Allah, dengan beristighfar, dengan salat, membaca Al-Quran. Yang gambaran ayat lain, coba di mana? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Quran surah apa? Az-Zariyat ayat berapa tuh? 17. Ciri ibadur rahman yang tergambar dalam Az-Zariyat sebagai mubayyinat dari ayat ini, cirinya mereka kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Malam harinya sedikit tidur, tapi banyak untuk solat, sujadan wa qiyaman. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahar ucapan mereka adalah astaghfirullah. Itu sama ya? Itu Az-Zariyat itu masih. Ya, berapa jadinya? Dari ayat berapa? Kanu sampai wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum dan seterusnya. Sampai ayat 19. Tuh ciri dari ibadur rahman di ayat lain. Apa itu? Yang tampak jelas memang cirinya ibadur rahman itu sedikit tidur di waktu malam. Ya Allah, sedikit tidur di waktu malam. Memang kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bermacam kitab-kitab hadis, beliau itu tidur awal setelah sepertiga malam yang awal, yaitu lebih kurang pukul 10. Saya Rasulullah senantiasa tidur jam 10 malam. Namun setelah tengah malam udah bangun.
Tuh, ya. Setelah tengah malam udah bangun. Tuh, guru-guru kita tuh. Ya, yang saya tahu ya, dengar dari beliau langsung, dan juga saya pernah ngintip-ngintip Habib Umar bin Ahmad tuh. Umar bin Ahmad, Asmaul Husna, ya. Tuh, beliau kalau jam 2 malam tuh udah tahajud. Syekh Husain bin Hamid Al-Attas, ya, beliau itu kalau tiap malam itu bangun jam 12:30 udah bangun. Jam 1:30 udah bangun tuh. Telat jam 1. Ya. Sampai pagi udah gak tidur. Allahu Akbar. Ben. 1:30 udah bangun, Ben. Tapi bukan nonton bola, bukan. Yang mulai tuh baca Quran. Termasuk diantaranya tuh ya madu yang beliau, kalau kita beli madu sama beliau tuh madu Yaman. Tuh malam tuh dibacain Quran. Jadi baca Quran madunya. Oh, Ben. Ini namanya ciri ibadur Rahman, ya Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan berikan kita taufik bisa melakukan amalan ibadur Rahman, ya Allah. Berikut yang ketiga, apa keempat nih? Silakan. Ya. Walladzina yaqulun, dan orang-orang yang senantiasa berkata, berucap, kurung buka, berdoa, tutup. Apa ucapannya yang sering diucapkan nih? Yaquluna, senantiasa ya. Kalau ada bahasa yaquluna artinya senantiasa. Senantiasa. Artinya senantiasa apa? Enggak ingat tempat, enggak ingat waktu. Itu namanya apa? Senantiasa, enggak musiman. Apa yang diucapin? Walladzina yaquluna, dan orang-orang yang senantiasa mengucapkan Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana, Tuhan kami, isrif anna, palingkan dari kami, jauhkan dari kami azab jahannam, siksa neraka jahanam. Inna azabaha kana gharama, sungguh siksanya neraka jahanam itu benar-benar gharam, kekal, dahsyat, bikin orang bisa jadi gila. Allah, innaha sa'at mustaqarran wa muqama, sungguh neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan seburuk-buruk kediaman, tempat tinggal. Tempat mampir juga seburuk-buruk tempat mampir, tempat tinggal abadi juga benar-benar tempat yang terburuk. Itulah neraka jahanam. Ayo kita baca. Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Baik, karakter yang berikut. Berapa ini? 4 atau 5? Hitung diri dah. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ciri dari ibadur Rahman, urusan membelanjakan harta. Idza anfaqu, kalau urusan belanjakan harta, ini bukan fisabilillah ya. Ini bukan fisabilillah karena ada keterangannya. Artinya ini umum, membelanjakan harta, memanajemen harta, mengatur uang belanja. Itu bagaimana sih ciri ibadur Rahman itu? Kalau orang yang berinfak fisabilillah tanpa hitungan. Kalau orang yang disebut dengan ibadur Rahman, ketika dia membelanjakan harta, urusan pribadi, rumah tangga, ya kehidupan, cirinya 2, lam yusrifu. Yang pertama, dia enggak berlaku israf. Ingat ya, beda israf dengan tabdzir. Jangan lupa, ada beda israf dengan tabdzir. Israf itu membelanjakan harta secara berlebih, sekalipun namun ia memanfaatkannya dan menggunakannya, itu namanya israf, berlebihan, tapi dia gunakan.
Satu contoh, ini standar kelayakan ya, standar kelayakan. Level dia ya layaknya menggunakan kendaraan untuk keperluan seharian, level yang harganya levelnya misalnya Avanza. Paham nggak? Artinya dia pakai Avanza memang sudah layak, terhormat, memang kerjaan orang tahu itu pakainya Avanza pantas. Ya. Kemudian tongkrongannya semua dah pas. Namun dia berlebihan dengan beli mobil Alphard. Paham nih? Pantas nggak buat dia? Nggak pantas. Contoh, bagaimana nggak pantas? Pertama, mobilnya di gang sempit. Akhirnya karena belinya Alphard, uang ada. Terlepas itu terpaksa atau tidak, maksakan dia atau enggak. Akhirnya karena mobilnya nggak cukup di parkirannya, dia taruh di pinggir jalan. Paham nggak? Ini bagian apa nih? Bagian dari israf. Dia mampu dan dia pakai. Cuman mau sekedar naikin levelnya doang. Walaupun dia itu layaknya bukan mobil itu. Itu bagian dari israf. Makan. Ya. Makan nih, lagi makan, belanja, beli di warteg atau di mana? Warung Padang. Apa aja dibeli? Satu piring. Jengkol dibeli. Ayam dibeli. Apalagi? Daging dibeli, rendang. Semua. Wah, tapi dimakan nggak? Dimakan. Nggak dibuang? Enggak. Ya, sampai itu namanya israf dah. Karena namanya standar makan apa sih? Ada sayuran, adalah lauk, ya, ada cemilan. Artinya kerupuk tuh cemilan, keripik. Lauk tuh daging ataupun ikan, sayuran bermacam cara, tumisan ataupun sayuran lain. Itu namanya makan. 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Tapi dia 7 sampai 8 macam ditaruh semua. Apalagi kalau lagi pesta yang gratisan, masya Allah, kondangan nih, berjejer tuh, apa aja diambil, taruh, berlebihan. Itu namanya israf. Ya, kira-kira beda nggak israf nih? Bisa paham israf? Kalau tabdzir, membelanjakan harta tapi terbuang sia-sia. Nih israf nih, tabdzir nih. Nih. Ya, namanya bukan israf tapi namanya apa? Tabdzir, menyia-nyiakan, menghambur-hamburkan harta tanpa guna. Baik. Walam yaqturu, tapi juga enggak kikir. Tapi juga enggak kikir. Lah, gaji 10 juta sebulan, Pak Rudi. Ya. Pemasukan berapa Pak RT? 10 juta sebulan. Tiap hari makannya oncom mulu. Tahu oncom, tripece. Lah kan ya. Bila anaknya bilang, "Papa, pengen dong Pak ayam Pak." Besok dibelinya apa? Hah? Ayam sempolan, bukan ayam beneran. Ayam udah sempolan itu apaan? Ayam ini Pak. Ya itu ayam juga, udah sama aja. Maksudnya apa? Kikir dia, pelit. Tuh. Paham kan? Ini bedanya antara orang yang berlebihan sama orang pelit. Saya mampu beli ayam, beli. Masa tiap hari anak kasih oncom mulu. Itu oncom sehat nam. Ya. Tempe, beli tempe gembos mulu, nggak pernah beli tempe yang beneran. Tuh. Iya kan ya? Nah, itu namanya apa? Kikir, qatar. Jadi ada kata bakhil, ada kata kikir. Ya. Dia ada beda dikit antara bakhil sama kikir. Artinya kikir itu medit, pantat kuning koretan, rambut buntut kasiran. Tuh. Itu gambaran itu. Wa kana baina dzalika qawama. Nah, dia cara mengatur hartanya ada di pertengahan antara berlebihan dengan kikir. Tuh, pertengahan berarti. Pertengahan tuh pas berarti. Nah, ya enggak boros juga, enggak berlebihan, enggak juga kikir. Kadang-kadang maaf nih ya ibu-ibu nih, maaf nih. Ya laki juga ada laki-laki. Belanja buat di rumah yang enggak ada guna. Pajangan dibanyakin, pajangan. Dimakan enggak bisa. Dipakai enggak bisa. Paham nih? Dijual lagi juga nggak ada yang mau beli. Tuh. Itu namanya bagian dari betul, bagian dari israf. Bahkan bisa jadi tabdzir, berlebihan yang tiada guna. Nah, jadi membeli harta itu yang tidak berlebihan dan juga tidak menggambarkan kekikiran. Itu. Jangan sampai anak dulu tuh pelit amat sih Pak.
makan gini-gini mulu gitu kan ya. Sekali boleh, Ben. Kaman anak sekali, Ben. Ya, Ben. Kaman anak begitu. Kan beda harganya tuh, Pak RT. Kabu Salim 75.000 sepiring nasi kapsah sama kambing. Kaman anak 90.000. Ya sesekali boleh makan sono. Ya. Mana? Makan kambing yuk. Di mana? Cari di warung kebuli yang pojok-pojokan. Berapa? Yang sepiring harganya 60.000, 50.000 mulu. Padahal dia mampu untuk sesekali makan di Kamanana. Kapan, Ben? Ben? Kapan Kamanana nih? Tuh, baik. Yang keenam, 6 ya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Yang keenam, dia tidak menduakan Allah dengan yang lain. Nah ini nih ciri ibadur rahman, dalam beribadah, dalam berdoa, berharap hanya murni kepada Allah. Wala yaqtuluna nafs, enggak membunuh jiwa. Nah ini membunuh kalau saat ini ada dua ya, ada membunuh secara fisik, ada membunuh secara makna, artinya karakter. Tuh, enggak bunuh orang. Bunuh orang itu apa? Bunuh orang itu bunuh diri sendiri, termasuk bunuh orang. Bunuh fisik orang lain dan juga membunuh karakter orang, pembusukan, bikin pembusukan pada orang lain. Tuh. Bapak sekarang kalau besok lewat tol ke arah Cikampek, cari dah. Rest area KM 50 udah gak ada tuh. RT. Udah rata, udah gak ada. Udah gak ada tuh, kosong belum, udah dibuang semua. Itunya tuh, bangunannya. Kalau dulu masih ada tuh. Lewat ditutup doang kan, masih ada WC-nya masih ada. Sekarang nggak ada, bersih. KM 50. Kenapa? Ya Allah alam gitu. Udah paham dah semua. Kan begitu. Ya. Apakah untuk bilangan bukti? Tenang aja. Allah berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha." Bumi ini Allah perintahkan bicara. Memberitahukan apa yang pernah berlaku di atasnya yang diperbuat oleh manusia. Tuh. Makanya orang-orang dulu tuh dikenal dengan orang-orang yang istiqomah. Sampai di masjid aja tuh tempat itu nggak berubah kecuali sholat sunnah. Nah jadi misalnya sholat jamaah nih, kasih modal di pojok situ mulu tuh, ya kan ya, bagus. Tapi kalau sholat sunnah pindah-pindah, sono mari tiang ini tiang itu. Kenapa? Biar semua tempat jadi saksi. Dan jangan di dalam sini mulu pakai karpet, di luar juga. Walaupun ubin nggak ada karpetnya, sholat 2 rakaat situ. Supaya tempat-tempat ini jadi saksi yang memperingan, menolong dan mensyafaati kita. Tuh. Kalau misalnya sampai bikin dosa, ya jangan pindah-pindah. Kenapa? Biar nggak banyak nyaksiin. Ya, itu. Nah, selain itu baca istighfar supaya tempat itu nggak jadi saksi buat kita. Tuh. Baik, yang ke 5, 6, 7, 8. Wala yaqtuluna nafsal lati, yang 7 ya. Wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Tidak berani melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh illa bil haqq, kecuali memang dibenarkan oleh Allah untuk dibunuh. Tuh. Yang berikutnya wala yaznun, dan tidak berani-berani melakukan perzinahan. Jangan berzina, deket-deket ame zina aja dia nggak berani. Tuh. Apalagi berzina. Apa itu berzina? Melakukan hubungan ya biologis tanpa izin syar'i, tanpa izin Allah. Tuh, hati-hati sekarang nih, yang namanya gadget ini, ya Allah bisa jadi media untuk perzinahan ini. Baik zina mata, zina tangan, zina kemaluan, hati-hati nih, ya. Mudah banget sekarang orang video call, video seks, ya Allah, tuh, ya. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa orang yang melakukan perbuatan demikian, apa tuh tadi? 3 ya. Tidak menyembah atau menyembah Allah bersama yang lain, membunuh jiwa yang Allah haramkan, dan berzina. Yalqa athama, maka ia dipastikan mendapat dosa. Yudha'af lahul azab yaumal qiyamah.
Allah akan gandakan untuknya siksa di hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan akan mendapatkan kekekalan dalam siksa Allah seraya terhina. Tuh, orang yang melakukan 3 perkara tadi, artinya 3 perkara tadi itu bukanlah karakter atau amalan perbuatan yang dilakukan oleh ibadur rahman. Artinya ibadur rahman itu menjauhi 3 perkara tadi, yang berdoa, beribadah kepada Allah, menduakan Allah dengan yang lain, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, dan melakukan perzinahan. Baik, kalau orang yang melakukan itu dan itu bukanlah ibadur rahman, dipastikan dia akan mendapatkan siksa ya yang besar, siksa yang dahsyat, tinggal kekal di tempat azab dalam kondisi terhina. Tapi kira-kira masih terbuka nggak peluang untuk bertaubat? Masih. Ini kan pemberitahuan. Ya, ini kan pemberitahuan. Jamaah sekalian, ibadur rahman al-muttaqun itu bukan berarti orang yang nggak bikin dosa. Bisa terjebak dalam dosa. Ibadur rahman itu bisa terjebak dalam dosa. Enggak suci seperti malaikat, enggak. Tuh, ciri ibadur rahman. Kecuali dia mau apa? Illa man taba. Kecuali orang yang mau bertaubat, kembali kepada Allah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulanginya. Tuh. Jadi apa taubat tuh? 3 perkara ya. Kembali kepada Allah dan aturannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulanginya. Itu namanya taubat. Wa amana, kemudian dia beriman, tunduk, loyal, wa amila salihan, wa amila amalan salihan, dan dia mengerjakan amalan yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan kehendak Allah. Itu namanya amalan salihan, amalan yang sejalan dengan Al-Quran, amalan yang sesuai dengan kehendak Allah. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang Allah gantikan kejahatan, keburukan perbuatan mereka dengan hasanat, bermacam amal-amal baik. Tuh indahnya Allah. Jadi kalau orang berbuat dosa, pelanggaran dan maksiat, lalu mau bertaubat kepada Allah dan kembali tunduk pada Allah dan mengerjakan amalan yang sesuai dengan keinginan Allah, maka sebanyak bilangan dosanya Allah gantikan dengan kebaikan. Tuh, Masya Allah. Jadi kita punya dosa nih sebanyak 1000, ya. Lalu kita bertaubat kepada Allah, beriman kepada Allah, beramal amalan yang sejalan dengan keinginan Allah, itu 1000 dosa diganti oleh Allah menjadi 1000 pahala dan kebajikan. Allahu Akbar. Diganti itu. Ya Allah, Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Wa man taba, siapa orang yang bertaubat, sungguh-sungguh mau bertaubat, wa amila salihan, mau beramal yang saleh, fa innahu yatubu ilallahi mataba, maka sungguh ia, ya, taubat ia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertobat itu benar-benar bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, supaya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sekian dulu ciri dari ibadur rahman. Insyaallah di pertemuan berikut kita selesaikan nih. Sabtu besok insyaallah, ya. Menurut info, kalau sehat afiat kata beliau, Ustaz Husain bin Hamid Alatas akan datang mengisi
Majlis bubur subuh Sabtu insya Allah. Dan diberitahukan pada jamaah sekalian, mohon infokan pada yang lain, siapkan info terbaik. Insya Allah nanti persiapan pembuatan radio TV ya semakin dekat ya, mudah-mudahan di akhir Maret sudah bisa launching supaya Ramadan kegiatan semakin meriah dengan adanya radio dan TV streaming. Doakan mudah-mudahan ada kelancaran, walaupun dananya belum tertutup hingga 20 juta, baru sampai di kisaran 16 juta, kurang 4 juta lagi. Insyaallah taala Allah mudahkan. Yang punya infak, ayo investasi akhirat di sini. Yang punya saran-saran acaranya, programnya sedang digodok, silakan berikan usulan. Ya, dan jangan lupa hari Kamis depan. Ini Kamis ini kan Kamis ya, tanggal 4 ya. Kamis depan tanggal 11 ya, Bang Feven ngasih tahu ada info dari DKM Masjid, kita mau mengadakan peringatan hari besar Islam, yaitu peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Ini ikhwat-akhwat yang menyimak bubur subuh DKM, Facebook bubur subuh, Facebook Masjid Nurul Yakin DKM, ayo ajak teman-teman, infoin hari Kamis malam Jumat maghrib berjamaah di sini ya, insyaallah diimami oleh Al Habib Ahmad bin Nasih Muhammad Nasihin Basyaiban, dan ceramah insyaallah Kiai Haji Syarif Mat Naji dari Cakung yang suka mengisi di acara Damai Indonesia TV One ya. Ayo hadir di sini, ajak keluarganya. Banyak pesan-pesan yang bisa kita dapatkan untuk kita amalkan dalam kehidupan keseharian. Hari apa? Kamis malam Jumat maghrib berjamaah di sini. Insyaallah berkah kita. Mudah-mudahan disediakan santapan malam. Ada apa? Bebek apa kambing? Kalau bebek hubungi sebelah. Kalau kebuli ayam ada sama Pas Brady. Jadi fans sebelah kanan nanti ada, sebelah kiri ada. Nanti pilih yang mana? Ya. Baik, insyaallah taala ya, hadir, ajak keluarga semua, dan jangan lupa Jumat diumumkan di sekitar Masjid Nurul Yakin, masjid sekitar kita, supaya tambah meriah. Jadi ada tamu datang dari luar, yaitu Kiai Haji Syarif Matjani dari Cakung, pengisi Damai Indonesia TV1. Nah, yang di grup melihat flyer yang sudah dibuat TKM, tolong disebar ya, lewat grup-grup WA, lewat medsosnya, Instagramnya, Facebooknya ya, dan lain-lain sebagainya. Jangan lupa Pak Damsik, jamaah dari Baitul Ma'mur ajak kemari ya, biar pengajian di sini, dengar ceramah ustaz dan para kiai insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah beri kita sehat afiat, fi taatillah wa taat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad. Rabbana inna amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad. Allahumma habib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna ya Rabb min ahli al-Qur'an zahiran wa batina. Allahumma ahyina bil Qur'an, amitna bil Qur'an, wa anis wahsyata quburina bil Qur'an, wahsyurna ma'al Qur'an, warzuqna syafa'atal Qur'an, adkhilna al-jannah bil Qur'an, najjina minan niran bil Qur'an, askinna 'alal jinan bil Qur'an, ma sayyidina Muhammadin sayyidi ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'an al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa basairna wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina wa shifaan li amradina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qadaan li hawaijina dunya wa ukhra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin.